Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Rasulullah selaku Ketua Umum Ketua Umum yang beserta jajarannya, Ketua Pembina Japi Bapak Bahrul Idris, kemudian yang saya hormati juga Bang Herman Kadir selaku Ketua Umum IKYAPI sebagai penyelenggara kegiatan ini, dan bapak-bapak senior, abang-abang kita senior, serta rekan-rekan seasrama serta adik-adik asrama sekalian, alumni asrama baik Sunan Gunung Jati, Wali Songo maupun Asburi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini tanggal 17 Mei 2026 kita bisa menyelenggarakan kegiatan Ruhuni Akbar. Harapan saya, harapan kami, dengan adanya RU ini kita bisa bangun lagi ukhuwah kita yang lama telah terpendam di masa-masa di asrama dulu. Kini mari kita bernostalgia untuk saling rindu, untuk saling kangen dan saling bertegur sapa supaya persaudaraan kita tetap terjaga. Bapak-bapak serta adik-adik sekalian, saya ucapkan terima kasih yang banyak atas kehadiran Bapak dan adik-adik semuanya. Kemudian saya mohon maaf bila hari ini yang kami hidangkan apa ada ala kadarnya, semoga bisa dinikmati bersama. Dan harapan saya bahwa pada hari ini kegiatan ini benar-benar untuk melepaskan rindu karena lama sudah tidak bertemu, bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Apalagi alumni-alumni yang angkatan paling tua, yaitu angkatan 70 yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah berubah, termasuk diri saya juga termasuk yang berubah, kangen sama teman-teman lama nggak ketemu. Ada Mas Abdul Hakam, ketemunya di asrama, baru kali ini kita ketemu lagi, saya kangen. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, saya juga kangen ya, karena memang apapun pengalaman dan perjuangan kita lalui di asrama itu membuat kita kangen ketika kita sudah keluar dari asrama, apalagi masanya sudah cukup lama, bertahun-tahun lamanya. Saya rasa bapak-bapak juga kangen ya, makanya hadir di acara ini. Harapan kita semua semoga kita bisa melepas rindu, kita bisa bernostalgia, kita bisa melepaskan kekangenan kita kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, mengingat masa-masa yang lalu, mengingat bagaimana kita dahulu kita belajar seperti kita di tempat di kawah Chandra di muka. Nah, dari sisi itu saya kebetulan ditunjuk jadi penulis penyusun buku alumni. Nah, dari situ saya banyak belajar. Dari alumni kita ini banyak yang berprestasi dan banyak yang berhasil. Saya mendapat pelajaran dari situ bahwa asrama mungkin salah satunya yang membuat mereka seperti itu, punya visi, punya masa depan, punya harapan. Dan harapan saya dan harapan kita semua, semoga adik-adik asrama pun punya ambisi, punya harapan, punya cita-cita seperti kakak-kakak kita yang sudah berhasil ya. Karena visi asrama itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan diri kita itu menjadi orang yang berhasil, orang yang bisa berperan serta pada kehidupan bernegara, berbangsa, dan beragama. Makanya tema kita hari ini adalah satu asrama, satu jiwa, satu perjuangan untuk negeri. Kenapa? Cita-cita luhur dari para pendiri kita itu bagaimana kita bisa membangun negeri dengan versi kita.
ya. Supaya apa? Supaya negara ini tertata dengan baik, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kehadiran bapak-bapak, kakak, abang semuanya di tempat ini. Semoga acara ini bisa berkenan, bisa memuaskan kita untuk bisa berkenan, mengucapkan salam rindu. Dan ada beberapa yang akhirnya tidak bisa hadir, mengirimkan salam kepada bapak-bapak semua yang hadir, termasuk salah satunya adalah Pak Jimli. Kemarin kasih tahu bahwa beliau sedang di opnam. Mohon doanya kita kirimkan suratul Fatihah buat beliau, serta buat rekan-rekan kita yang senasib, yang sedang sakit, kita kirim suratul Fatihah ala hadirinnya wa ala kulliyatin sholihan wa lidwa'ilah syawilahilahum al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Ibu dari Jangkinian Indramayu, suhu-suhu saya Pak Sayang Samsul, Pak Ibu dan senior-senior saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur bahwa saya pada hari ini masih diberi kesempatan untuk bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam acara yang jarang-jarang dan di WA Group kita. Saya melihat ada yang daftar sudah lebih dari 200 orang. Insya Allah datangnya pelan-pelan. Sekarang baru sekitar 60 mungkin, tapi mudah-mudahan yang 200 itu tidak ada halangan dan mereka bisa bergabung dengan kita untuk terus merayakan pertemuan ini. Kalau saya lihat ini angkatan 70 sampai 26, artinya ada 56 tahun sebuah periode yang kita lewati. 56 tahun bukan masa yang sebentar, itu hampir 6 dekade. Saya lihat, saya sendiri meninggalkan asrama tahun 83, artinya ini 83 tahun. Tadi saya ketemu Bang Muslim, tahun 74 ya Bang ya? Keluar dari asrama 74, ya artinya sudah hampir 50 tahun lebih. Pak Lukman juga ya. Jadi itulah jumlah tahun yang telah kita lalui ya sebagai kita. Dan usia kita juga tidak bisa dibilang muda lagi sekarang ini. Sudah ada yang di atas 60, di atas 70, 40 lagi naik juga gitu ya. Nah, inilah kita melihat peran-peran apa yang kita cocok untuk kita mainkan dalam konstelasi usia ataupun status kita sebagai alumni. Kita jadi ingat motonya Ki Hajar Dewantoro ya. Ingat sosok Bodo, Mati Wangkor Karso, Tutori Handayani. Kita cari itu satu di mana tempat kita. Saya kira ada satu hal yang sangat strategis yang kita perlu cermati dalam rangka melanjutkan relevansi ini sebagai sebuah lembaga, misalnya lembaga pengkaderan. Tiga hal strategis ini sudah terbukti kok, diakui ya, dan dipeluk oleh bangsa Indonesia dan dinyatakan sebagai nilai-nilai pendidikan yang mungkin khas kita sendiri. Menurut kita itu pun ada sumbangan dari Rabindranath Tagore ya. Tapi kita di Indonesia mengenalnya sebagai satu sumbangan dari Dewantoro. Nah, jadi sekali lagi, mungkin pada hari ini kita sebagai sampai oleh Ketua Panitia, mudah-mudahan kita bisa bernostalgia dan sebagainya. Itu yang kita harapkan ya. Tapi mungkin kita bisa melangkah lebih jauh dari itu.
Jangan lupa bahwa yang ini didirikan oleh banyak sekali tokoh-tokoh di bidang pembinaan kepemimpinan, bahkan pemimpin-pemimpin seperti Pak Prabowo sendiri, Pak Wartomo dan sebagainya. Dan salah satu kontribusi YAPI yang tidak bisa kita pungkiri adalah YAPI ingin melahirkan intelektual Muslim Indonesia. Ini saya sangat relevan ya. Satu asrama, satu jiwa, satu berdiri untuk negeri, untuk Indonesia. Jadi orientasinya adalah kesejahteraan, kemakmuran, masa depan Indonesia maju baik. Nah, oleh karena itu, kita ingin melihat satu segmentasi tertentu adalah kontribusi produktif di bidang keintelektualan. Dan saya sangat mendorong ya, bahwa alumni kita bisa memberikan sumbangsi yang bersifat intelektualistik atau intelektual untuk bangsa Indonesia, dan YAPI tentunya harus bisa untuk mengakomodasi ini, harus bisa menyediakan tempat, fasilitas agar produktivitas intelektual ini bisa berlangsung di dalam tempat-tempat yang ada YAPI-nya. Termasuk juga saya kira di KYAPI ya, kemudian juga ada teman-teman membuat yayasan yang aspirasi dan segala macamnya. Saya kira satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita ingin memberikan sumbangan intelektual untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dan kita punya banyak sekali sumber-sumber di sini. Kalau saya tidak salah, di ruangan ini sudah ada 2 profesor setidaknya. Prof. Samsul, Prof. Khotim, dan Prof. Serayu. Prof. Herman yang baru jadi profesor, ya kan? Dan saya lihat juga karena saya walaupun saya jarang memberikan komentar di WhatsApp grup kita, itu Kang Ruli jauh-jauh dari Cirebon, penulis yang lumayan itu, walaupun pendek-pendek tapi ada isinya, ya kan? Nah, jadi hal seperti itu ingin kita coba bareng-bareng ya alumni memobilisasi sumber daya intelektualisme kita. Mudah-mudahan dari yang inilah muncul alternatif pemikiran yang baru. Kita ini sekarang kan punya banyak secara de facto yang ini banyak sekali mengelola kegiatan di bidang pendidikan. Dan saya kira secara tidak resmi kita ingin bertanggung jawab untuk dapat memberikan alternatif yang baru. Bagaimana cara mengelola pendidikan ataupun bagaimana cara pendidikan harus dilaksanakan di Indonesia. Itu saya kira satu hal yang bisa sama-sama digarap. Saya udah banyak, adalah bicara dengan beberapa alumni yang muda-muda, ambil S3, itu mereka punya gagasan-gagasan. Ketika kita mencoba bagaimana mobilisasi gagasan-gagasan ini sebagai sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh Indonesia pada umumnya, dan khusus lagi oleh para pembuat kebijakan Indonesia, baik sektor pendidikan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Saya punya harapan yang sangat besar tentang hal ini, dan saya kira kita sama-sama berharap ya, bahwa alumni yang itu bisa maju lebih lanjut lagi. Kita dengan sangat bangga kalau jumpa orang, itu Pak Jumbi, kalau kita siapa lagi alumni kita gitu ya, Pak Arsul dan segala macam. Kita ingin tahu yang lebih muda siapa bisa melanjutkan perjalanan teman-teman yang sudah mempunyai peran yang sangat khusus bagi sektor kehidupan. Saya kira itu sekali lagi saya ingin mengucapkan pertama banyak terima kasih untuk hadirannya. Kedua ingin mengucapkan selamat berhalal bihalal walaupun sekarang sudah mau masuk ke tanggal 10 Zulhijjah, halal bihalal kita nggak apa-apa. Karena itu faizin, orang berharapin, Allah menawar Bapak ya kain, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillah arsalallahu yudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku seasrama yang saya hormati Bapak Ketua Pembina YAPI Bapak Idris, Bapak Ketua YAPI Konrad Suwata, Profesor Sabzul ini, rekan yang saya hormati di depan, semuanya yang tidak saya ucapkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita bisa bernostalgia ketika kita masih di asrama YAPI. Pertama, saya akan mengingat kembali bahwa tinggal di asrama itu adalah merupakan guru yang terbaik. Kenapa? Saya sendiri pribadi mengalami sendiri. Saya tidak tahu ketika saya masuk asrama, saya tidak bisa membaca Al-Quran. Sama sekali saya tidak bisa membaca. Tapi saya lulus tes membaca Al-Quran. Kenapa? Saya hafal ayat Al-Quran itu. Dites sama Dijen S. Bukhari, surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Nah, ibu saya mengajarkan saya Alif Lam Mim itu. Saya belajar dan lolos karena saya hafal. Ya, jadi yang dites itu surat-surat yang saya hafal, sehingga seolah-olah saya bisa membaca. Nah, pada berapa hari kemudian, sekitar 2 minggu, 3 minggu lah, tiba giliran saya di waktu pada subuh untuk membaca. Di situ ketahuan saya tidak bisa membaca. Kata Pak Jen, Saudara Herman, dalam waktu 3 bulan, kalau saudara tidak bisa membaca Al-Quran, kamu saya keluarin. Itu Pak Jen. Tapi ini saya dipicu. Akhirnya teman seangkatan saya Pak Hasanuddin mendatangi saya, kamu harus belajar. Saya tidak mau kamu keluar. Jadi Hasanuddin mentor saya untuk membaca Al-Quran. Ketika 3 bulan kemudian saya dites kembali, alhamdulillah lolos. Saya katakan, ya Allah, ini kita ini orang kampung ya, datang Jakarta ya dengan modal pas-pasan, sulit. Kalau dikeluarin bagaimana gitu? Mau tinggal di mana gitu? Alhamdulillah lolos. Jadi 3 bulan itu saya dikompleks sama Ustaz Hasan. Udah hampir tiap malam saya baca dari Al-Baqarah sampai saya bisa membaca Al-Quran. Dan dites rame-rame, terutama ada Zeno, ada Khairul, segala macam. Gimana? Lolos, mantap sebenarnya. Jadi inilah saya katakan bahwa asrama itu adalah guru yang terbaik bagi saya. Yang kedua, saya banyak belajar karakter-karakter teman-teman di seluruh Indonesia. Saya ketemu orang Jawa dengan karakter begini. Saya ketemu orang Sunda dengan karakter begini. Saya ketemu orang Batak dengan karakter begini. Ketemu orang Padang dengan gaya dan dasi begini. Ketemu dengan orang Bugis Makassar begini. Ketemu orang NTT Kamtasimat mana? Waduh, dengan keras garangnya. Jadi saya belajar sekali, sehingga inilah menimbulkan leadership style, kepemimpinan saya, karena memahami karakter-karakter
teman-teman dari berbagai daerah, suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya. Yang ketiga, saya terinspirasi bagaimana saya bisa mandiri dalam mencari uang. Kenapa? Saya sama senior saya di asrama ditunjuk panitia Ramadan, ditunjuk Sunan Giri Cup. Bayangin itu, 2 kepanitiaan ini saja saya luar biasa. Saya bisa berhasil melaksanakan Sunan Giri Cup. Saya bagaimana cara mencari biaya Sunan Giri Cup itu luar biasa, karena itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya bisa mendapatkan sponsor jarum, sponsor gudang garam, dapat dari departemen-departemen. Akhirnya berhasil Sunan Giri Cup itu. Dan itu pihak bergila. Setelah saya tidak ada yang satu lagi melaksanakan Sunan Giri Cup, karena itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan kejar. Yang kedua, saya belajar dagang. Kenapa? Panitia Ramadan saya dagang buku. Saya ngambil dari Dewan Dakwah, penerbit Dewan Dakwah, Gembala Insani Pers, terus yang di Bandung Bisa. Saya dagang buku. Alhamdulillah, laris manis buku saya. Akhirnya apa? Saya mencintai buku karena saya dagang buku-buku agama. Saya belajar agama dari buku-buku agama yang saya jual sehingga sekarang menjadi buku standar di lemari-lemari saya buku agama ini. Jadi saya bisa berbisnis. Belajar saya bagaimana berdagang, memasarkan itu. Makanya saya katakan adalah asrama adalah guru yang terbaik bagi saya. Saya mau nge-source itu dia sama. Saya di kecil tidak pernah sholat, sholat hanya ikut-ikutan, tidak punya dalil sholat, tidak tahu. Saya kaget ketika masuk orang rajin sholat, kaget saya. Sholat subuh, saya kaget lagi. Makanya saya katakan bahwa asrama itu adalah guru yang terbaik buat saya. Akidah saya ditempa di asrama ini, ditempa saya menjadi militan beragama di sini. Saya belajar di banyak buku agama saya pelajari. Saya belajar masalah mazhab-mazhab yang ada di Indonesia. Di sini saya pelajari dari buku agama yang saya jual itu dan saya baca sampai tuntas. Saya belajar sholat dengan dalil-dalil yang kuat. Ya, di sini saya belajar. Dulu saya tidak kenal dalil, saya sholat asal sholat saya ikut-ikutan. Tidak pernah saya. Dulu banyak mentor-mentor saya, Irwan Praetno, mentor agama saya, yang juga dengan usrohnya itu dia membimbing saya dari agama. Saya paham agama, paham tentang sholat,
puasa, jaga, dan bagaimana berorganisasi. Ilmu berorganisasi itu saya dapat di asrama. Saya bisa memimpin rapat karena saya pernah menjadi pimpinan rapat di asrama ini. Jadi pimpinan rapat tahunan anggota, menjadi ketua HMI Rayon Rawamangun. Saya masuk PPHMI, masuk HMI cabang Jakarta karena saya ditempa di asrama ini. Sehingga saya diperhitungkan orang ketika saya di PPHMI itu. Kemarin dulu ya, Prof. Saleh yang dari Al-Azhar masih ingat saya. Begitulah mereka, saya menjadi seorang leadership yang besar, bisa mampu memimpin organisasi besar di negeri ini. Akibat saya dibesarkan di asrama ini. Saya menjadi advokat sudah lebih dari 30 tahun, dan saya juga malah menentang di dunia advokat. Dan ilmu leadershipnya itu di dunia advokat, cara bicara. Kamu tidak akan bisa menjadi advokat besar kalau kamu tidak bisa bicara dengan baik, tidak bisa berdiskusi dengan baik. Bagaimana kamu membela klien-klienmu di pengadilan, yang mana orang-orang itu hebat semua dalam retorika. Tapi karena saya dari sini belajar bicara, berdiskusi, memimpin rapat. Saya sudah 5 kali jadi ketua steering komite kongres para advokat. Lalu minta saya, kenapa? Karena saya mampu memimpin rapat arena kongres itu. Bayangin Pak, dunia oleh itu Pak, Bapak baru berdiri saja, sudah disuruh turun. Baru berdiri, ini paling belum saya buka bismillah sudah suruh turun. Saudara yang makan tidak pantas menjadi pimpinan sidang. Mohon saya sudah turun. Kalau saya tidak hadapi dengan baik, bagaimana? Ini saya hadapi orang-orang Batak semua yang ngomongin keras-keras semua. Tapi kalau saya tidak bisa mampu memimpin dengan baik, itu tidak akan terjadi. Tidak akan mungkin bisa putus keputusan kongres. Cuman saya hanya bisa jadi wakil ketua umum, tidak bisa jadi ketua umum. Tapi sekarang jabatan saya adalah Wakil Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, dan sudah ada 40.000 advokat anggotanya. Saya sudah ribuan kader, dan saya sudah telah menjadi ketua umum bidang pendidikan, ketua umum bidang pendidikan dan pelatihan advokat. Akhirnya dunia saya ada dunia advokat. Terus tahun 98 saya masuk dunia partai politik ketika peristiwa reformasi itu. Saya bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Alhamdulillah saya bisa terpilih menjadi anggota DPR 2009-2014. Jadi anggota DPR. Dulu, artinya apa? Saya lebih dulu dari Arsul Sani anggota DPR. Ya, saya Arsul baru-baru ini. Saya tahun 2009-2014 sudah jadi anggota DPR, dan saya sudah menjadi wakil sekjen di Partai Amanat Nasional. Dan saya mengkader terus. Kemudian saya memang dari dulu mengkader ke Papua, ke Sulawesi. Saya pernah ke Bulukumba, kemana, Jenet Puntung, mengkader aja kerja saya. Karena memang saya dididik untuk mengkader. Artinya apa? Saya juga mempunyai jiwa mengajar. Akhirnya saya juga akhirnya bisa menjadi dosen.
Saya sudah mengajar pasca sarjana di Universitas Istanbul dan mengajar S1 di Ibnu Khaldun, Jakarta. Saya alhamdulillah Januari kemarin saya dapat profesor dari Asia University. 5 hari yang lalu saya sudah menguji 2 orang disertasi sidang tertutup. Nanti tanggal 26 sidang terbuka di Malaysia. Jadi sudah 2 kali menguji doktor saya. Nah, syarat untuk profesor itu harus, kalau di Indonesia ini berat syarat profesornya, makanya saya nggak boleh di luar negeri. Scopus, ada tulisan Scopus itu berat memang. Nah, saya kembali kepada Ikayapi. Saya ingin menginginkan Ikayapi ini adalah merupakan bisa membangun ekonomi alumni. Saya ingin sekali. Kita ternyata setelah saya teliti satu-satu, tidak semua alumni yang sukses. Hari ini masih banyak alumni yang rumahnya masih kontrak dan minta kepada mereka bantuan kontrak. Hari ini, bayangkan saja, bagaimana mungkin? Apa tanggung jawab kita sebagai alumni? Makanya saya ingin sekali membangun ekonomi Ikayapi, terutama ingin membangun ekonomi keluarga Ikayapi. Kita saling tolong-menolong. Kenapa? Ikayapi ini adalah potensi yang sangat besar. Ikayapi potensinya sangat besar sekali. Kita kurang lebih ada 700 alumni. Kurang lebih. Data yang kita dapat kemarin ada 253 alumni. Dan itu insya Allah datanya sudah tercover semua. Kita akan terbitkan bukunya, buku alumni itu. Baik berbentuk hardcover dan juga kita berbentuk digital yang kita akan terbitkan kembali. Nah, kenapa saya bilang kita harus membangun ekonomi Ikayapi? Saya ingat membaca secara sejarah besarnya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu besar. Dengan modal Kiai Haji Ahmad Dahlan menjual tempat tidurnya, membangun perserikatan Muhammadiyah. Dari tempat tidurnya dijual untuk membangun usaha majelis Muhammadiyah, perkumpulan Muhammadiyah. Sekarang namanya perkumpulan. Dan sekarang terbukti Muhammadiyah adalah menjadi konglomerat Indonesia bahkan dunia yang asetnya ratusan triliun. Bapak bayangkan saja, negara, pemerintah, utang BPJS kepada Muhammadiyah. Malu gak? Coba, tadi bayar, alasannya Pak Muhammadiyah kaya katanya. Bayar dong BPJS itu. Itulah yang tidak dibayar seluruh rumah sakit Muhammadiyah di Indonesia. Mau bayangin saja. Itu ada data, saya baca itu data. Artinya apa? Dengan potensi besar Ikayapi ini, kenapa kita tidak bisa seperti Muhammadiyah? Kita ada suatu hal yang mungkin. Kita mengkader para sarjana. Kita mengkader para politisi-politisi muda. Kita punya orang-orang hebat di Ikayapi ini. Inilah potensi ini saya melihat Ikayapi mempunyai masa depan yang besar. Kalau saya lihat. Oleh sebab itu saya bilang ke teman-teman tua koperasi terutama, kita mulai dari nol dulu. Koperasi, kita bangun koperasi ini menjadi usaha kita. Mana ketua koperasi, mana? Tolong berdiri.
benar ini ketua koperasi. Ya. Saya terus memberikan semangat supaya ketua koperasi ini mau menjalankan usaha-usahanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pembina Yafi, Yayasan Yafi yang telah memberikan kantin untuk usaha pertama koperasi kayak ini. Dan itu mau dibantu Pak Kangkudrat supaya teman-teman ini bisa memulai usaha. Dari nol. Nanti kita dari sini kita akan mempunyai kebun sawit yang sangat besar. Saya ingin membangun kebun sawit. Karena saya juga punya kebun sawit. Saya tahu bagaimana kebun sawit itu adalah bisnis yang sangat menggiurkan di Republik Indonesia. Saya kalau tanpa kebun sawit mungkin orang mati kalau bisa. Bayangin, sekarang sawit sudah 4.000 kilo. 4.000 kilo. Kalau orang punya 1 hektar aja bisa menghasilkan 100 kilo. Berapa itu duitnya? Ya. Kenapa sekarang pemerintah dengan bahan baku sawit menjadi untuk minyak solar biosolar itu, sekarang kita tidak boleh mengekspor lagi sawit, dibeli sama pemerintah dengan harga pasar. Ini menggiurkan saudara. Ya, banyak sekali peluang-peluang usaha. Maka nanti setelah koperasi kayak ini maju sedikit, saya berharap alumni mau menanamkan sahamnya kepada koperasi kayak 1 juta. Kalau 1 juta kali 100 orang aja kita sudah punya modal 100 juta. Kalau 200 orang kita sudah punya modal lebih 200 juta. Artinya koperasi bisa membangun usaha-usahanya. Saya minimal dari koperasi usaha kantin ini dulu. Setelah kantin nanti kita bangun minimarket ya, bangun minimarket. Setelah itu nanti supermarket. Setelah itu baru kita membangun usaha-usaha yang lainnya. Ini tujuannya ingin membangun ekonomi alumni asrama. Saya tidak ingin lagi, ya, selama kepemimpinan saya ada alumni yang masih kontrak rumah. Saya tidak inginkan lagi. Kasihan kita. Ada beberapa teman. Kenapa Pak? Saya bangun Yakaspi itu kenapa? Karena teman-teman ini selalu mendatangi Yapi mau minta pekerjaan, Yapi begini. Kita bikin yayasan untuk membangun usaha-usaha kita. Kita ada ilmu kemampuan, saya bilang. Kita bisa bikin besar yayasan ini seperti Yapi, saya bilang. Pada teman-teman kita Yapi, Yakaspi, saya bilang. Bisa. Pasti bisa. Pondok pesantren Yakaspi Husnul Khotimah Sukabumi itu akan menjadi besar seperti sekolah Al-Azhar ini. Bisa. Saya yakin kita sudah punya tanah 1 hektar. Sekarang kita sudah punya santri 12 santri tahfiz Quran di pondok pesantren itu. Jangan main-main, doa para santri ini jangan main-main, ini doa tahfiz. Imamnya adalah seorang hafiz Quran 30 juz. Artinya apa? Ini pesantren hakul yakin saya akan menjadi besar. Ini ada panitia udah kuning mungkin kelamaan. Ntar itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, acara ini kami awali dengan menyebut namamu dan bersalawat untuk Nabi-Mu. Tiada lain karena kami ingin selalu bersamamu, berada pada jalanmu, serta memperoleh ridho, rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, karena berbagai kelemahan, sangat mungkin kami banyak melakukan dosa dan kesalahan. Berkenaan dengan itu, kami mohon ampuni semua dosa kami
maafkan segala kesalahan kami. Ampuni juga ya Allah kedua orang tua kami, pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Asrama Pelajar Islam yang masih hidup dan yang sudah wafat. Ya Allah, berkat rahmat-Mu kami dapat menjadi warga asrama Yapi, lulus kuliah dan berkiprah di berbagai lembaga. Berkenaan dengan itu, kepadamu semua pujian kami panjatkan, seluruh syukur kepadamu kami haturkan, karena hanya Engkau yang berhak menerimanya. Ya Allah, Engkau telah mengaruniai kami pasangan, istri, suami, dan anak cucu. Berkenaan dengan itu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan, suami, istri, dan anak cucu kami sebagai qurrata a'yun, pengindah pandangan, penyejuk kalbu, penentram jiwa, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kami pun menyadari hidup dan mati, sehat dan sakit, demikian juga rezeki berada pada genggaman-Mu. Berkenaan dengan ya Allah, kami mohon sehatkan jiwa dan raga kami, sehatkan fisik dan mental kami, hilangkan semua penyakit dari kami. Ya Allah, berkenaan dengan itu pula kami mohon luaskan dan lapangkan rezeki bagi kami yang halal yang berkah, agar kami leluasa beribadah kepadamu dan banyak beramal soleh. Bila sakit ya Allah, tabahkan kami menghadapinya dan segera sembuhkan. Bila tiba saatnya Engkau memanggil ya Allah, jadikan hidup kami berakhir dalam kebaikan, husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.